semuanya, halo, halo, halo. Kembali lagi bersama saya, host kesayangan semua. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang bersama TNT. Yo 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 yo. Dan kita akan membahas kali ini adalah apa? Hepatoprotektor. Dan apa itu hepatoprotektor? Kita langsung saja kepada expert kita. Silakan saudara expert. Halo semuanya. Jadi hepatoprotektor adalah sebuah obat yang digunakan sebagai perlindungan untuk hati akibat kerusakan dari obat-obat atau virus, ya pokoknya begitu. Jadi senyawa yang mampu memberikan ya itulah penjelasan singkat dari expert kita. Terima kasih expert, terima kasih expert. Oke, selanjutnya aduh belibet. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kita. Kita akan langsung ke acara pokok kita, itu bincang-bincang bersama TNT. Benar sekali, TNT benar sekali. Dan inilah dia para expert kita. Ada mereka semua ada di sini. Dan kita dengarkan satu-satu. Obat alam apa saja yang mampu digunakan sebagai hepatoprotektor. Check it out. Jenis-jenis obat untuk hepatoprotektor. Yang pertama kunyit atau biasa disebut dengan kurkuma longalin. Bagian yang digunakan yaitu timpang. Kurkumin melindungi sel terhadap lipid teroksidasi yang diinduksi paracetamol. Mungkin karena efek antioksidatif glukosenol pada kurkumin. Kurkumin menurunkan aktivitas aspartat, transminase, dan serum fosfat alkali, serta kadar asam lemak bebas, kolesterol, dan fosfolipid. Nah, selanjutnya itu ada tanaman daun srigading atau tanaman obat herbal daun srigading, nama lain Nisantes arbortritis L. Nah, di sini ada klasifikasi kerajaan Plante, upakerajaan Viridiplante, infrakerajaan Streptopita, superdivisi Embropita, divisi Tracheopita, upadivisi Spermatopita, ordo Lamiales, dan kemudian famili Oleaceae, genus Nisantes, spesies Nisantes arbortritis. Kemudian ada nama daerah dari srigading yang berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk ke dalam marga genus Nisantes. Nah, tanaman yang akrab dengan sebutan kembang pengantin ini memiliki beberapa nama, antara lain sarigading, surugading, daun karangan di Jawa, coral jasmine, sorrowful tree di Inggris, harisangar patijakta, India atau Pakistan. Nah, di bagian yang digunakan dari tanaman srigading ini yaitu daun, bunga, kulit kayu, dan biji untuk dimanfaatkan sebagai obat herbal. Kemudian deskripsi tanaman atau Simplicia srigading. Srigading ini tumbuhan asli India, tersebar luas di seluruh dunia yang beriklim panas. Tumbuh liar di semak-semak atau pinggir hutan, namun sering ditanam sebagai tanaman hias dan dapat ditemukan dari dataran rendah sampai 500 meter di permukaan laut. Perdu atau pohon kecil tinggi kurang lebih 9 meter. Kemudian kandungan kimia dari srigading ini yaitu flavonoid, sterol, tanin, karbohidrat, dan glikosida. Nah, kemudian itu ada data keamanan. Tim peneliti dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung meneliti uji aktivitas sitotoksik ekstrak metanol daun srigading. Senyawa sitotoksik adalah suatu senyawa atau zat yang dapat menghambat pertumbuhan sel tumor malignan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas sitotoksik dari ekstrak metanol daun srigading. Prinsip penggunaan bahan alam agar dapat digunakan sebagai anti kanker yaitu memiliki aktivitas sitotoksik. Kemudian ada data manfaat dari srigading. Dari jenis tanaman yang diteliti dan diketahui memberikan aktivitas hepatoprotektor, tanaman srigading tersebut mengandung antioksidan yang berasal dari senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid. Antioksidan merupakan salah satu target dari mekanisme hepatoprotektif. Metode yang digunakan untuk uji aktivitas
protektor bisa secara in vivo maupun in vitro. Kemudian ada indikasi dari Srigading. Bunga dan daun Srigading berguna untuk mengatasi demam, perawatan setelah bersalin, haid tidak lancar, rematik, ruam kulit, cacingan pada anak. Kemudian kulit kayu untuk mengatasi batuk, radang saluran napas atau bronkitis, dan juga sembelit. Biji berguna untuk mengatasi ketombe. Kemudian itu daun Srigading juga sangat mujarab atau sangat baik digunakan untuk membersihkan kulit, anti racun atau penangkal bisa reptil. Bunganya bisa mengatasi demam nifas dan demam yang lain, seperti demam menahun yang disebabkan oleh gangguan hati. Nah, kontraindikasi Srigading ini sebagai hepatoprotektor. Nah, untuk peringatan, perempuan hamil jangan minum rebusan tumbuhan obat ini karena bisa berbahaya bagi kandungan. Kemudian efek samping. Karena produk terbuat dari bahan-bahan alami 100% tanpa bahan pengawet dan campuran zat kimia apapun, maka produk obat herbal ini aman dan tidak ada efek samping. Nah, untuk posologinya 3 kapsul kali 2 kali sehari, pagi dan malam. Untuk contoh produk herbalnya yaitu kapsul Srigading. Selanjutnya, tanaman yang dapat digunakan sebagai hepatoprotektor adalah meniran, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Phyllanthus ninori. Bagian tanaman dari meniran ini yang dapat diambil untuk pembuatan ekstrak adalah bagian herbanya atau bagian tumbuhan lunak yang berada di atas tanah. Meniran ini memiliki banyak kandungan kimia, namun hanya ada 4 kandungan kimia atau zat aktif yang secara spesifik digunakan sebagai hepatoprotektor. Nah, keempat zat aktif tersebut adalah phyllantin, hipophyllantin, triakontanol, dan trikontanol. Nah, keempat zat aktif ini bekerja dengan cara mensabotase enzim DNA polimerase dari virus hepatitis B, sehingga virus tersebut tidak dapat bereplikasi dalam tubuh manusia dan tidak dapat menyerang hati. Nah, kemudian untuk kontraindikasi yang ada dalam penggunaan meniran, yaitu adalah hipotensi dan hipoglikemia. Karena efek samping dari penggunaan meniran ini sendiri dapat menyebabkan hipotensi dan hipoglikemia. Jadi, bagi penderita hipotensi dan hipoglikemia, ketika mengkonsumsi meniran, kemungkinan akan menambah tingkat keparahan dari penyakit yang telah diderita tersebut. Untuk interaksi yang ada dari penggunaan ekstrak meniran, yaitu adalah meningkatkan efek insulin dan kerja obat-obat antidiabetes. Kemudian ada juga untuk meningkatkan efek obat dari obat-obat antihipertensi. Nah, untuk produk yang sudah beredar di pasaran dari ekstrak meniran sendiri yaitu adalah Herbana meniran, yaitu berbentuk kapsul dengan berat 500 mg. Kemudian untuk penggunaannya yaitu 1 kapsul dalam sehari. Selanjutnya adalah kayu manis. Kayu manis ini memiliki spesifikasi dengan nama Latin cinnamon, famili Lauraceae, dan genus Cinnamomum. Kayu manis ini dipercaya dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit hepatoprotektor. Hal ini disebabkan karena kayu manis ini sendiri dia itu memiliki kandungan kimia minyak aksiri. Minyak aksiri ini dipercaya dapat mencegah penyakit hepatoprotektor. Akan tetapi, jika kayu manis ini dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menyebabkan reaksi alergi terhadap penderita penyakit hepatoprotektor. Kayu manis ini bisa berinteraksi dengan antibiotik, obat diabetes, pengencer darah, obat-obatan jantung, dan lain-lain. Jadi saya akan menjelaskan tentang jintan hitam. Jintan hitam itu nama latinnya adalah Nigella sativa L. Ordonya itu Ranunculales dan genusnya itu Nigella. Jadi nama daerah jintan hitam itu jintan putih Indonesia, kemudian jintan putih Jawa, jintan Bali, jintan Bonda Sunda, jintan pote Madura, dan jeura engkut. Kemudian bagian yang digunakan itu adalah terna, daunnya berbau segar, bijinya mengandung minyak atsiri, dan lemak digunakan untuk rempah-rempah dan campuran obat-obatan, misalnya untuk obat sakit perut. Kemudian deskripsi tanamannya itu tanaman jintan putih merupakan tanaman terna tinggi 1,5 meter,
batang bergaris-garis dan tidak disetujui, berbentuk pita, panjang 3-10 meter. Kemudian kandungan kimia yang dimilikinya itu adalah tanaman ini mengandung minyak asiri, luteolin, apigenin, minyak lemak, Hans, dan zat samak. Biji jintan putih mengandung uns oil menguap, dan yang dikandungi itu adalah terpen, terpeno, terpena, ester terpen, komponen aromatik. Kemudian data keamanan itu dalam penelitian ekstrak air juga dilakukan oleh Mikhail dan kawan-kawan dengan membandingkan ekstrak air ekstrak heksan, ekstrak hektanol, etanol sebagai hepatoprotektif terhadap kerusakan hati yang diinduksi CCl4. Kemudian pada mencit, hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak air pada dosis 200 mg Kg dapat mengurangi kerusakan hati. Kemudian indikasinya yaitu adalah gejala alergi berupa penyumbatan hidung, hidung gatal, hidung berair, dan bersin-bersin setelah 2 minggu penggunaan. Kemudian kontraindikasinya itu ada hepatoprotektor. Kemudian efek sampingnya itu adalah jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang itu dapat menimbulkan efek samping yang pasti ditemukan terapi jika melebihi jumlah yang biasa digunakan. Kemudian untuk penggunaannya itu 2 kali 1 kapsul per harinya. Di antara banyak tanaman yang dapat dijadikan obat herbal sebagai hepatoprotektor, Taraxum officinal atau di sebagian daerah disebut randa tapak, Taraxum atau lebih dikenal dengan jombang yang masuk dalam klasifikasi Kingdom Plantae merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan obat herbal sebagai hepatoprotektor. Tanaman ini memiliki banyak kandungan zat kimia yang memiliki dampak positif untuk fungsi hati yang tersebar di setiap bagiannya yang berperan sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibiotik, dan antidiuretik. Tanaman ini digunakan sebagai hepatoprotektor dalam membantu proses detoksifikasi hati dan sebagai penangkal radikal bebas yang dapat merusak sel-sel hati. Bagian yang sering digunakan pada tanaman ini adalah akar dan daun, baik yang masih segar maupun yang sudah dikeringkan. Tanaman ini memiliki rasa manis dan pahit. Pada umumnya, penggunaan dari tanaman ini adalah direbus. Efek samping setelah minum rebusan herba jombang, beberapa orang mungkin merasa mual dan mengalami diare ringan. Belum ditemukan literatur yang menyebutkan tentang kontraindikasi dari konsumsi herba jombang ini. Untuk itu disarankan sebelum dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan, disarankan untuk berkonsultasi dengan herbalis ataupun dokter. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya akan mempresentasikan tentang daun legundi. Klasifikasi legundi yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae. Jadi kegunaan dari tanaman ini cukup banyak digunakan untuk pengobatan tradisional yang memiliki berbagai manfaat. Akarnya berguna untuk pencegahan kehamilan dan berguna pada pengobatan pasca persalinan. Bijinya juga dimanfaatkan sebagai penyegar badan dan perawatan rambut. Buahnya untuk obat cacing, peluru haid. Daunnya dipakai untuk luka diuretik, antipiretik, spasmolitik. Selain itu dilaporkan juga sebagai obat gatal, mencret, dan sakit perut. Habitat dari tanaman ini tumbuhan liar, hidup pada dataran tinggi sampai 1000 mdpl. Khasiat atau kegunaannya analgesik, diuretik, diaforetik, antipiretik, karminatif, insektisid, dan antihelmintik. Jadi legundi ini memiliki rasa pahit, pedas, dan bersifat sejuk. Efek farmakologisnya legundi diantaranya sebagai obat influenza, demam, migrain, sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, diare, mata merah, rematik, beri-beri, batuk, luka terpukul, luka berdarah, muntah darah, eksim, haid tidak teratur, prolapsus uteri, dan pembunuh serangga. Jadi akar legundi mempunyai efek farmakologis, mencegah kehamilan dan perawatan setelah bersalin.
Bijinya ini untuk obat, pereda, penyegar badan, dan perawatan rambut. Buah legundi digunakan untuk obat cacing dan peluru haid. Sementara itu, daunnya untuk analgesik, antipiretik, obat luka, peluru kencing, peluru kentut, pereda kejang, menormalkan siklus haid, dan pembunuh kuman. Efek samping dari ini, hasil uji statistika ini menunjukkan bahwa tidak ada efek samping pada pengamatan sistem gastrointestinal, sistem saraf pusat, sistem saluran pernafasan, kardiovaskular, dan sistem organ pada kulit. Penderita alergi rinitis, fungsi valv hati, dan ginjal tidak ada efek samping yang muncul. Posologinya 1 kali sehari 100 ml. Selanjutnya ada obat herbal dari tanaman pegagan. Nah, tanaman pegagan diklasifikasikan pada kingdom Plantae dengan spesies Centella asiatica. Kandungan kimia. Terdapat kandungan triterpenoid saponin dalam pegagan yang berkisar 1 hingga 8%, dengan unsur utama dalam triterpenoid saponin adalah asiatioksida. Asiatioksida mampu bekerja sebagai detoksifikasi pada hati dan merupakan marker dalam penentuan standar bahan baku pegagan. Sedangkan untuk farmakokinetiknya, pemeriksaan histopatologi organ hati yang diberikan perlakuan CCL4 menunjukkan efek hepatoprotektor pada penambahan ekstrak etil asetat dan butanol pegagan, di mana tidak tampak adanya nekrosis dan pembentukan vakola. Studi toksisitas akut terhadap ekstrak etil asetat dan butanol pegagan menunjukkan bahwa hingga pada dosis 5 gram per kilogram berat badan tidak tampak gejala toksisitas pada hewan uji. Untuk kontraindikasinya ditujukan untuk hepatoprotektor. Sedangkan untuk efek samping, apabila dikonsumsi dengan dosis yang tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang, tanaman herbal ini juga akan menimbulkan efek samping diantaranya alergi, kelenjar limpa bengkak, dan enzim hati meningkat. Untuk posologinya, digunakan 3x2 kapsul setiap hari. Contoh produknya adalah Andrographis centella. Baiklah, saya akan menjelaskan obat herbal yang berasal dari tanaman akar kuning. Tanaman akar kuning atau Arcagelincia flavamer yang mempunyai suku Menispermae. Kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam akar kuning ini pada bagian akar mengandung senyawa steroid, alkaloid, tanin, fenolhidroquinon, dan saponin. Akar kuning mempunyai senyawa yang alami, yaitu senyawa alkaloid yang sebagai antimalaria yang rasanya sangat pahit. Sifat kimia dari akar kuning ini yang sangat penting adalah kebasahannya. Dan selain itu, akar kuning juga memiliki HEPA protektor yang memiliki khasiat dan fungsi untuk memperbaiki sel hati yang rusak. Bagian yang digunakan dalam akar kuning ini yaitu bagian akarnya. Akar kuning merupakan tumbuhan liar yang umumnya ditemukan di pantai berbatu atau di tepi-tepi hutan pada ketinggian 100 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Akar kuning ini dapat dijumpai tumbuh liar di hutan-hutan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian di Papua. Data keamanan untuk ekstrak akar kuning mempunyai khasiat untuk memperbaiki fungsi hati berdasarkan atas kemampuannya dapat menurunkan kadar serum transminase dan serum bilirubin pada uji in vivo, serta dapat meningkatkan pertumbuhan sel hati pada uji in vitro. Pada metode ekstraksi yang dilakukan mampu memberikan ekstrak yang berkhasiat sebagai HEPA protektor dan hepatoterapi. Pada hasil uji kualitatif fitokimia menunjukkan adanya alkaloid dan saponin.
pada berdasarkan hasil toksisitas akut LD50, ekstrak air memberikan kisaran yang lebar sehingga aman untuk digunakan. Pada hasil toksisitas subakut menunjukkan kelainan ringan dan tidak spesifik pada beberapa organ, baik pada dosis efektif 1 kali maupun 5 kali. Untuk data manfaat, pada hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya dosis 150 mg per kilogram berat badan yang menunjukkan aktivitas HEPA protektor bila dibandingkan dengan kelompok kontrol, dan sedangkan pada dosis 300 dan 600 mg per kilogram justru terjadi kelainan kadar serum SGPT dan SGOT dan terjadi kenaikan bobot hati meskipun rendah bila dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini berarti dosis pemakaian di masyarakat sebaiknya digunakan dosis yang lebih rendah dari 30 gram. Untuk indikasi pada akar kuning ini yaitu penyakit kuning, malaria, rematik, dan gatal-gatal. Selain itu digunakan untuk pengobatan hepatitis dan krumut atau cacar. Pada efek samping belum ditemukan literaturnya untuk sekarang, namun sebaiknya perlu diperhatikan sebagai sikap kewaspadaan, yaitu bagi yang sedang hamil dan menyusui sebaiknya dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya. Bagi anak-anak untuk tidak mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan sebelum berkonsultasi dengan herbalis atau dokter. Pada posologi, untuk pemakaian pada pengobatan minimum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan untuk pencegahan atau untuk perawatan cukup 1 kali sehari, pagi. Selanjutnya ada daun Palliasa atau Crenhovia hospital-folium Linn. Jadi daun Palliasa ini memiliki banyak kandungan kimia sehingga dia diindikasikan sebagai hepatoprotektor khusus untuk penyakit hepatitis, di mana berdasarkan hasil uji manfaat yang pertama itu uji praklinik yang dilakukan pada tikus penderita kerusakan hati. Ini diperoleh hasil bahwa ekstrak daun Palliasa ini dapat mengurangi kerusakan sel hati pada dosis 250 sampai 1000 mg per kilogram berat badan. Sedangkan untuk uji klinik yang dilakukan pada pasien penderita hepatitis, ini diperoleh hasil bahwa ekstrak daun Palliasa dapat menurunkan kadar SGPT dan juga SGOT. Nah, untuk aturan pakai dari daun Palliasa ini, dia digunakan 3 kali 1 kapsul dengan dosis 250 mg ekstrak per hari selama 7 hari. Selanjutnya itu temulawak atau Curcuma santorizarox, sukunya Cyngiberraceae. Temulawak ini dipercaya digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati HEPA protektor. Bagian yang digunakan dari temulawak ini adalah rimpang. Rimpang mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, beta-kurkumen, germakren, furanodien, arturmeron, dekamfor, dan beta-atlantanton. Indikasi pada temulawak ini yaitu dislipidemia dan penurun kolesterol. Untuk peringatannya sendiri, hati-hati pada penderita gastritis dan netrolithiasis. Efek sampingnya sendiri pada temulawak ini belum ada, tetapi tidak dianjurkan pada penderita radang saluran empedu. Untuk posologinya sendiri, temulawak ini dapat diminum 2 kali 1 kapsul per hari. Selanjutnya yaitu tanaman galing yang memiliki nama ilmiah yaitu Caerratia trifolia L. Nah, dia memiliki taksonomi seperti kingdomnya termasuk ke dalam pantai, kemudian divisinya termasuk ke dalam Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Vitae, familinya Vitaceae, genusnya Caerratia, dan spesiesnya itu Caerratia trifolia L. Nah, biasanya tanaman ini digunakan sebagai obat dengan
berbagai khasiat begitu. Dan bagian yang sering digunakan itu biasanya daun dan batang dari Trifolia ini. Nah, di Jawa biasanya tumbuhan ini dikenal dengan nama galing-galing, sedangkan kalau di Kalimantan dikenal dengan galing-galing. Dan masih banyak nama-nama lain dari Caerratia Trifolia L ini atau tumbuhan galing. Nah, deskripsi tanaman ini cukup unik karena tanaman ini tumbuhnya merambat, jadi dia tumbuh dengan sulur, jadi dia memanjang, biasanya tumbuh di sekitaran dinding dengan memiliki daun. Jadi setiap tangkai itu ada 3 daun dan tiap daunnya itu memiliki panjang sekitar 2-3 cm. Kemudian memiliki batang yang berkisar panjangnya itu bervariasi dengan anatomi batangnya itu biasanya dia berair dan agak padat. Kemudian kalau untuk bijinya biasanya berbentuk hitam, agak hitam-hitaman dan berbentuk seperti telur, biasanya berdiameter sekitar 1,5 cm gitu. Jadi menurut beberapa penelitian juga dikatakan bahwa si tanaman galik ini memiliki kandungan kimia yang sangat banyak gitu. Dia memiliki kandungan metabolit sekunder seperti alkaloid, kemudian steroid, ada flavonoid, kemudian terpenoid dan sebagainya. Nah, daunnya itu memiliki kandungan stilben, sedangkan untuk batang, akar dan daun yang lain itu mengandung asam hidrosianik dan delphinidin. Nah, biji dan buahnya itu biasanya mengandung komponen cyanogenik. Nah, selain arterial part yang tadi, tumbuhan ini memiliki kandungan camphorol, miricetin, kemudian ada triterpen dan berbagai kandungan-kandungan yang lain gitu. Nah, aktivitas farmakologi dari si tumbuhan galing ini terutama untuk sebagai hepatoprotektor ya. Jadi aktivitas ini dibuktikan dengan pengujian terhadap tikus putih. Jadi di sini saya mengambil 2 penelitian yang dilakukan. Yang pertama oleh Kumar, dia meneliti tentang aktivitas farmakologi dari si C. trifolia itu dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan, itu mampu melindungi dan mengembalikan fungsi hati dari tikus yang sebelumnya diinduksi dengan nitrobenzen. Yang seperti diketahui bahwa nitrobenzen ini merupakan senyawa radikal yang menyebabkan hepatic centrobular necrosis atau kehancuran pada hati. Nah, efek hepatoprotektor ini terhadap hati tikus diamati melalui perubahan histopatologi untuk mengkonfirmasi efek hepatoprotektif dari ekstrak etanol C. trifolia ini, dan terbukti dalam dosis sebesar 200 mg per kilogram berat badan dia mampu melindungi dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh nitrobenzen tadi. Kemudian ada juga yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas pada tahun 2011 yang meneliti masih dengan efek yang sama, yaitu efek hepatoprotektor, yang meneliti bahwa ekstrak etanol daun galing atau Caerratia Trifolia L. domini pada tikus putih, dan ternyata didapati bahwa pada kisaran dosis sekitar 300 mg per kilogram berat badan, 400 mg per kilogram berat badan, dan 500 mg per kilogram berat badan, dia memberikan efek begitu, dan dia bisa menginduksi si tikus tadi yang telah diberikan paracetamol begitu. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa saat ini memang belum ada penelitian yang lebih lanjut tentang si tumbuhan galing ini, karena sampai sejauh ini belum ada sediaan obat yang mengandung si ekstrak ini untuk digunakan sebagai hepatoprotektor begitu. Jadi sampai saat ini belum diuji efek sampingnya seperti apa dan kira-kira khasiatnya itu bisa diterima atau tidak pada manusia. Intinya ini baru diujikan kepada tikus tapi belum diujikan kepada manusia, itu kira-kira seperti apa. Dan ini membutuhkan keterampilan ya, membutuhkan keterampilan dan pengembangan dari beberapa peneliti juga, mungkin dari kita semua, untuk meneliti si tanaman galing ini.
Jadi dia berpeluang sebenarnya untuk menjadi obat dari hepatoprotektor ini. Halo semuanya teman-teman, pada sini saya akan menjelaskan mengenai daun binahong atau Andredara cardifolia yang berperan sebagai hepatoprotektor. Nah, di binahong sendiri ini terdapat flavonoid yang khususnya quercetin yang berperan sebagai antioksidan alami yang untuk menghambat lipid peroksidase sehingga mencegah dari kerusakan hati. Kemudian mekanismenya selain mekanisme tadi juga dia ini mampu meningkatkan produksi absorpsi vitamin C sehingga mencegah nekrosis pada hati. Ya, itulah penjelasan singkat dari expert kita. Terima kasih.